Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan serta kesehatan sehingga dapat hadir pada kegiatan bincang santai pagi tentang wakaf, yang mana telah hadir bersama-sama kita Bapak Salmin Ahmad, SPD. Beliau selaku pelaksana zakat wakaf pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli. Alhamdulillah, bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Bagaimana kira-kira tanggapan Bapak terkait proses pengurusan serta prosedur pembuatan sertifikat tanah wakaf? Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini kita bincang-bincang santai tentang masalah urusan penyelenggaraan tanah wakaf, khususnya di Kabupaten Toli-Toli, Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli. Saya akan mengacu dulu kepada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977, itu tentang masalah perwakapan. Adapun tentang masalah wakaf di sini, fungsi dan wakafnya itu ada beberapa bagian. Fungsi wakafnya yang pertama kita jelaskan dulu adalah mengenal manfaat dan benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Adapun unsur-unsur pensyaratan sesuai pasal 3, Badan Hukum Indonesia dan orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum telah terhalang untuk melakukan perbuatan hukum atas hendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah ini. Jadi intinya di sini, bagi masyarakat yang berkelebihan ataupun yang ikhlas mau memberikan wakaf, mewakafkan harta bendanya sebagian kepada baik itu pada pendidikan, tanah kependidikan, atau tanah untuk persiapan lokasi masjid, atau mewakafkan sebagian juga tanahnya yang produktif. Itu beberapa hal. Jadi fungsi wakaf di sini mengenalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan wakaf yang diberikan. Nah, jadi kita sebagai pelaksana di sini, penyelenggara wakaf, itu di KUA intinya yang sudah ditunjuk untuk mengelola atau mengurus administrasi wakaf ini. Nah, jadi sedikit saya jelaskan di sini bahwa masyarakat di sini terkadang sudah mau mewakafkan hartanya sebagai wakif pemberi dan diberikan kepada ada salah satu pengurus masjid menerima sebagai nasir. Nah, itu dalam proses awal. Nah, jadi di sini masyarakat juga banyak tidak paham. Artinya niatnya itu mewakafkan hartanya kepada lembaga atau kepada panitia atau apa. Ini secara hukumnya ini mereka tidak buatkan pengikatan. Nah, seharusnya ini diikatlah mereka atau diberi arahan pada teman KUA untuk mengurus berkas yang ada.
sehingga terjadilah pengikatan di KUA itu. Iya, jadi Itu awal apa namanya pembuatan ikrar wakaf itu. iya, jadi perlu kita garis bawahi Pak terkait menyangkut apa yang bisa dilakukan oleh pelaksana pada KUA. Tentu yang menangani menyangkut masalah zakat wakaf. Berarti pada kesimpulannya kita butuh kepedulian atau partisipasi dari pegawai KUA, bagaimana proaktif dalam memberikan apa namanya semacam eh, pemahaman-pemahaman kepada kita punya masyarakat terkait dengan peran yang ada di KUA. Kira-kira Pak, apa sih yang jadi sebetulnya peran dari kepada kepala KUA itu sendiri terkait dengan masalah penerbitan akta ikrar wakaf itu sendiri? Ya, Silakan. ya, terima kasih banyak. Itu sangat-sangat penting sekali. Di KUA ini apa namanya di bawah pimpinan kepala KUA itu dia sudah memberi kepada tugas yang tupoksinya itu penyelenggara zakat wakaf. Jadi betul-betul harus proaktif. Sebab kenapa? Ini proses awal daripada pengikratan ini tanah wakaf itu harus dilengkapi juga sebagai ada syarat-syarat yang harus dibuatkan. Pertama, dia harus punya alas hak. Alas hak ini tanda kepemilikan sebagai wakif. Kebenarannya itu seperti contohnya sertifikat apa ya kalau belum bersertifikat AIW atau sporadik. Nah itu awal kalau memang dia belum bersertifikat. Kalau mau disertifikatkan, nah dia harus buatkan dulu. Jadi itu sporadik atau SKPT sebagai alas haknya tanda bukti kepemilikan harta yang mau diwakafkan itu. Dan ada beberapa syarat kelengkapan lain, melengkapi lagi fotokopi KTP-nya wakif itu pemberi, melengkapi nazirnya ini KTP-nya atau kakaknya dengan 2 saksi. Cuma yang 4 aja itu yang kita dasarnya itu. Setelah itu dibawa ke KUA. KUA lah menerbitkan ikrar wakafnya. Dasar dia menerbitkan ini tentu ada dasar tadi itu sporadik atau SKPT. Ada juga yang sudah bersertifikat. Nah, itulah. Jadi setelah itu melengkapi semua itu, dia bisa sudah bawa ke kabupaten. Kita bisa sudah menlanjuti. Ada aturan baru sekarang lagi untuk menerbitkan ikrar wakaf itu untuk sertifikat. Pemerintah atau dari BPN harus membuat dulu faktur pajak tanah yang mau diwakafkan itu. Nah, jadi sebelum kita melangkah ke BPN, kita harus sudah mengurus faktur pajak yang ada. Setelah itu ya terbit itu baru kita lengkapi semua, baru kita selesaikan antar ke BPN. Sebetulnya mudah aja ini barang. Cuma kita ini terkadang ada beberapa masyarakat yang mau menyerahkan harta atau wakifnya. Mereka ini orang tua yang tidak paham. Seharusnya mereka diberi penjelasan. Kita apa yang kurang di KUA? Kita punya penyuluh. Itu memberikan arahan. Apalagi tupoksinya yang membidangi itu di bagian masalah wakaf. Ini betul-betul kita harus jemput bola. Ya, berarti perlu edukasi ke masyarakat, Pak. Bagaimana kita memberikan edukasi pemahaman. Betul. Jadi itu tadi yang perlu saya Pak garis bawahi lagi kembali terkait di KUA ini kan kita mengenal ada 2. Kalau di tingkat kecamatan itu di kepala kantor wilayah kecamatan itu disebut dengan pejabat pembuat akta ikrar tanah di wilayah. Sedangkan pada KUA itu ada yang disebut dengan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Yang mana melekat langsung pada kepala KUA. Nah, ini yang banyak orang belum memahami.
Jadi saya sedikit lagi Pak mencoba terkait dengan masalah itu. Ini kan banyak yang belum mengerti. Di tingkat bawah ini banyak masyarakat-masyarakat kita yang terdahulu Pak, toh, telah melakukan mewakafkan hartanya, sebagian hartanya itu, tapi tanpa didasari dengan alas hukum. Kira-kira bagaimana solusi diberikan Pak? Itu tadi yang saya jelaskan, artinya diperlukan memang alas hak. Ya, Sebab kenapa? Untuk memproses administrasi menerbitkan ikrar wakaf ini, itu iya, harus ada dasar daripada alas hak tadi itu iya, yang saya iya, gambarkan iya, tadi seperti sporadik atau apa namanya apa ya contohnya itu sporadik itu. iya. Jadi maksud saya Pak, mekanismenya itu seperti apa? Tahapannya dari awal itu? Nah, maksudnya Sebetulnya dari tingkat desa misalnya, menuju tingkat kecamatan, dari tingkat kecamatan ke kabupaten, dari kabupaten ke tingkat pertanahan. ya, Kira-kira seperti apa? jadi begini, kekuatan hukumnya apa namanya ini SKPT dengan sporadik ini saya lihat sama. Karena kenapa? Jadi ada beberapa contoh yang saya urus yang memakai dasar sporadik, tidak ada persoalan di BPN. Begitu juga SKPT tidak ada. Cuma perbedaannya di sini, SKPT itu ditandatangani oleh Pak Camat, Iya, penguasa kecamatan ya Galang. Kalau sporadik itu hanya ditandatangani oleh kepala desa. Tapi kekuatan hukumnya sama. seperti yang kita alami semua terproses, tidak ada masalah Iya. untuk penerbitan sertifikat tanah wakaf ini. Ya, Jadi kalau misalnya kan tentu ada, sebelum dibuatkan akta ikrar wakaf di tingkat desa atau kecamatan Pak, tentu di situ ada unsur-unsur yang disebut dengan nasir, wakilnya siapa. ya, Kalau misalnya itu sifatnya harta gono gini Pak, ya, semacam apa lagi, bagaimana dia punya proses? Apa butuh apa namanya, semacam legitimasi dari saudara-saudara bagaimana? ya, ya. Terima kasih. Dia kalau semacam budel atau itu harta ono Harta gini itu, ya memang itu makanya dia itu harus ada istilahnya dia diambil sebagai saksi. saksi. Nah, kalau dia dari kalau dia alas haknya belum bersertifikat itu tidak terlalu repot. Nah, kenapa? Dia bisa saja pada waktu dia mau mewakafkan hartanya ini, ya setelah itu ada negosiasi bersama, dipercayakanlah salah satu saudaranya yang tua untuk mengatasnamakan tanah itu. Diberikan kuasa Pak ya. Bayan. Nah, itu di desa saja dan itu kuat. Tetapi kalau dia bersertifikat, tentu dia mengurus dulu hibah apa semacam penyerahan dulu. Tentu dia melalui apa namanya dari notaris lagi. Jadi memang ada apa namanya apa susah dan Banyak ringannya itu urusan itu kesulitan-kesulitan. kesulitan sebab itu tadi kalau dia bersertifikat terus kita mau mewakafkan itu memang agak lama Ada prosesnya kesulitan. ya. Jadi seperti yang saya urus kemarin ini sangat mudah sekali kalau dia cuma SKPT atau sporadik. Jangan dia bersertifikat karena bersertifikat itu apalagi sudah semacam meninggal nama di sertifikatnya tentu ada perubahan. Jadi di masyarakat kita ini kan kita kenal ini dari zaman sebelumnya, sebelum kita ini banyak tanah wakaf ini tidak memiliki sertifikat. Jangankan sertifikat Pak Di, Ya, akta ikrar wakaf saja tidak memiliki, tapi pada dasarnya sudah diwakafkan kepada Nasir. ya, Tapi tidak didasari dengan alas hak. Nah, sekarang apabila misalnya pada kondisi itu ahli waris itu mau membuatkan dokumen alas haknya, tapi ya. catatannya pemberi atau yang mewakafkan hak hartanya itu sudah meninggal dunia. Kira-kira solusinya seperti apa itu, Pak?
Iya, sebetulnya semua ada jalan, Ya, semua ada jalan. Itulah tadi, ini sebahagian kita punya masyarakat yang ikhlas sudah mewakafkan hartanya. Memang terkadang dia bingung kendala. Tuh. Dia cuma menyerahkan begitu saja kepada pegawai syariah masjid. Pegawai syariah masjid juga menerima padanya saja, tanpa ada pengikatan secara hitam di atas putih. Itulah tadi. ya, Makanya memang sangat diperlukan teman-teman di KUA ini sebagai penyelesaian untuk proaktif. Kenapa saya sayangkan sekali ini begitu yang bentuk begitu saja tadi iya, tuh, itu agak susah untuk melangkah ke pembuatan ikrar wakaf iya. karena mereka tidak paham, kasihan. Karena sangat dibutuhkan teman-teman penyuluh Hmm. bisa menyampaikan Ke proses-proses macam masyarakat. begini. Ya, Iya, setelah itu diarahkan kepada penyuluh ini yang tadinya turun ke lapangan, iya, ya toh. Paling pas itu yang mereka iya. bisa sampaikan. Dan adapun maksudnya kebingungan yang ada untuk mewakafkan hartanya, ke KUA, KUA ke KUA berkonsultasi, berkonsultasi. konsultasi. Iya, Ya, toh. Nah, di situ bisa. Begitu juga sebaliknya, teman yang pelaksana penyelenggara wakaf yang ada di kecamatan. Saya minta kita koordinasi. Saya sebagai penyelenggara di kabupaten, jatuh siap. iya. Walaupun di luar jam kantor saya cek melayani untuk memperjelas masalah urusan. Masuk. Supaya kita ini Pak betul-betul Iya, pelayanan terhadap masyarakat. iya. Jadi kita menyelamatkan aset-aset tanah wakaf ini, Pak ya. Iya, Iya, sebab kenapa? Saya sayangkan sekali nih kalau kita tidak urus, guys, ya, iya, maka terbengkalai ini wakaf-wakaf yang ada. iya, Nah, jadi makanya saya bilang kita harus proaktif ini iya. persoalan. Jadi, Kita turun, ya jangan melihat kita barangkali kita tidak punya uang bensin, tidak SPPD, punya, ya dengan sendirinya Pak, insya Allah Tuhan akan bukakan ya, kita jalan iya, jadi untuk iya. menyelesaikan persoalan untuk keumatan Iya, itu. kan apa yang kita kerjakan ini merupakan ibadah. Allah, Iya, ya, insya Allah, Allah insya Allah Allah. akan bayar. Tidak Iya, dibayar di dunia ini, insya Allah di hari kemudian dibayar. eh, Jadi sepengetahuan Bapak ini kira-kira berapa sih sebetulnya jumlah tanah wakaf kita yang ada di Tol-Tol ini, ah, baik yang sudah memiliki sertifikat maupun yang belum memiliki sertifikat. ya, Nah, pertanyaan bagus. Saya selama 2 tahun ini di penyelenggaraan Saka Wakaf, saya coba-coba apa namanya merekap yang ada ya dari semua KUA yang ada ini. Kita coba-coba rekap dari keseluruhan KUA itu lokasi tanah wakaf yang ada ini itu berjumlah 482. Loh, itu lokasi tanah wakaf. ini yang sudah Ya, memiliki AIW, Pak. itu yang ya Anda ya secara anunya itu 482. Bayangkan Pak, kalau mau ditingkatkan. Kemudian lokasinya ini menghampiri sudah apa namanya 1.700.000 lebih per meter. Maksudnya nilainya, Pak. Iya, ya, jumlah anunya lokasi tanah wakaf ini Iya, iya, yang iya, ada di kabupaten, iya, iya, baik yang bersertifikat maupun yang belum, yang sudah ber-IW. iya, iya. Yang bersertifikat itu 207. 207 207 itu periode sebelum saya jabat selaku pelaksana, ya Pak ya. pelaksana wakaf ini. Selama saya itu kurang lebih 25 sertifikat yang saya Diterbitkan. terbitkan. Masya Kita cuma terkendala dari apa namanya Allah. dari KUA untuk menerbitkan ikrar wakaf ini. Sebetulnya Jadi kalau ini yang jalan jadi jauh sangat lebih besar kita bisa. Jadi kemarin kita turun di lapangan itu menyampaikan ikrar wakaf yang sudah ada diteruskan. ya, Ya, kenapa? Kalau ini ngendap saja di ikrar wakaf bentuknya tidak ditindaklanjuti ya, 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 ke sertifikat, tidak akan berubah ini data. ya. Jadi Jumlahnya saya tidak minta akan berubah. jumlah data ini tetap begitu terus kan, tempat. Makanya ikrar yang ada ini yang ngendap sekitar kurang lebih 100-an lebih, dia tuh kita
kita tingkatkan toh, mengurus kembali. Sebab kenapa? Sebab kalau ini pakun ini ikrar wakaf yang ada, itu nantinya agak repot untuk mengurus kembali lagi pemberkas yang ada. Karena itu mungkin orangnya yang mewakafkan sudah meninggal. Toh? Tentu ada perubahan untuk menandatangani berkas-berkas yang ada. Bukan sebatas sampai di situ. Kalau mau ditindaklanjuti, kembalinya lagi ke apa namanya yang mewakif tadi itu. Kan saya bilang saya minta tolong teman-teman di Kerawat. Mari kita coba-coba pelan-pelan saja. Yang ikrar wakaf yang ada dipisahkan, ya kan? Ini 287 ikrar yang sudah berikrar wakaf, yang seluruh KUA yang ada. Jadi sisanya itu kurang lebih 100. Ini yang ada barangkali di kawah bola yang masih ada itu ditindaklanjuti lah. Jadi pada dasarnya Pak, tombak dari pelaksanaan akta ikrar wakaf ini adalah pada KUA. Pada KUA intinya yang jadi penyelenggara. Jadi pemirsa, sahabat Kemenak Tel TV yang sama berbahagia, sebagai bentuk apresiasi kita kepada pemateri kita atau narasumber kita, kira-kira apa Pak sebagai sepatah kata atau closing statement dari Bapak sebagai bentuk upaya bagaimana memaksimalkan ini pelaksanaan pelaksanaan wakaf ini? Tentu ada semacam closing statement untuk baik untuk pelaksana di tingkat kabupaten, tingkat KUA, maupun kepada masyarakat kita, terutamanya masyarakat Kabupaten Toli. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Saya berharap kepada teman-teman penyelenggara zakat wakaf yang ada di kecamatan, tolonglah dipeduli ikrar wakaf yang ada ini, yang sudah berikrar ini dibuatkan ikrar wakafnya secepatnya. Kemudian yang sudah terbit ikrar wakafnya ditindaklanjuti untuk diteruskan ke kabupaten untuk menindaklanjuti kita ke sertifikat. Dengan kelengkapan tadi itu jangan dianggap sepele. Untuk kelengkapan tadi itu semua persyaratan yang diminta itu harus dipenuhi supaya kita tidak berbolak-balik kepada wakif atau nazir untuk mengurus itu berkas. Kalau memang itu sudah ada ikrar wakafnya yang mau dimuatkan itu tadi dengan dasarnya tadi SKPT atau sporadik atau sertifikat, tentu menambah lagi itu tadi KTP, dilengkapi lah KK, ya kan, dengan fotokopi saksi tadi itu. Kita tidak susah, sebetulnya tidak ada susahnya nih pekerjaan ini. Tinggal niat kita mau enggak bekerja yang serius sehingga ya cepat prosesnya barang. Kalau ini kita serius, bukan cuma kita bisa capai ini 25 sertifikat yang ada. Karena saya di kabupaten ini cuma menindaklanjuti apa yang saya mau kerja. Kalau tidak ada tindak lanjut dari KUA. Nah, itu harapan saya kepada teman-teman pelaksana penyelenggara zakat wakaf yang ada di KUA Kabupaten Toli ini. Mari kita proaktif untuk mengurus amanah yang ada ini, itu masalah tanah wakaf yang baik yang belum diwakafkan kepada pemiliknya, atau kita meminta menyampaikan kepada masyarakat, mari kita berwakaf, mari kita mengeluarkan mewakafkan harta sebagian kita yang ada. Ya, itu barangkali statement saya yang baik. Pemirsa sahabat Kemenak Toli TV yang sama berbahagia, kita berada di penghujung acara kita atau bincang kita pada hari ini. Saya selaku host tentu mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber. Mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi